Sebelum Bapak bahas berkaitan tentang alif lam syamsiah dan qamariyah, perlu kalian ketahui bahwa ada ilmu yang berkaitan tentang membaca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar, maka lahirlah ilmu tajwid. Maka pengertian dari ilmu tajwid itu adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya adalah fardu kifayah, seperti hukumnya mensolatkan, mengkafani, menguburkan, memandikan jenazah. Jadi kalau ada sebuah perkampungan, lalu satu kampung ini orang-orangnya tidak ada yang memandikan, mengkafani, menguburkan, maka dosa semuanya. Tapi kalau ada salah satu dari mereka, ada yang mau memandikan, menguburkan, mengkafani, mensolatkan, maka kewajibannya itu gugur. Bisa diartikan fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau ada satu orang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Yang ketiga, hukum membaca Al-Quran adalah wajib ain atau fardu ain. Artinya jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kecuali bagi anak-anak yang sedang mempelajari Al-Quran, yang saat ini sedang belajar, walaupun dia baca Qurannya belum lancar atau terbata-bata, maka dia memperoleh 2 pahala. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dia memperoleh surga dan bersama para rasul yang mulia. Itu dalam sebuah hadis. Selanjutnya masuk ke hukum alif lam. Hukum alif lam ini terbagi 2. Yang pertama ada alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah berasal dari kata syamsun, artinya matahari, disimbolkan dengan tasdid. Sementara alif lam qamariyah dari kata qamarun, artinya bulan, disimbolkan dengan sukun atau bulan sabit. Jadi kalau ada alif lam, setelah lamnya ini depannya ada huruf yang bertasydid, maka itu syamsiyah. Kalau ada lam, ada alif lam, di atas lamnya ini ada tanda sukun, itulah yang disebut dengan qamariyah. Lanjut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi nama lain dari alif lam syamsiyah adalah idgham syamsiyah. Kata syamsun artinya matahari. Jadi secara bahasa syamsiyah itu artinya matahari. Secara istilah, pengertian alif lam syamsiyah adalah bertemunya alif lam dengan huruf hijaiyah yang 14, yaitu ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, lam, nun. Diulang lagi, ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, lam, nun. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 ini disebut dengan namanya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ciri-ciri dari alif lam syamsiyah ini ada 2 diantaranya. Yang pertama, huruf lamnya tidak dibaca. Yang kedua, setelah huruf lam ini terdapat tasydid. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Contoh huruf ta. Jika ada alif lam bertemu huruf ta, maka cara membacanya idgham, masuk ke huruf yang bertasydid. At-takatsur.
Ats-tsaqibu, ad-dinu, adz-dzikru, ar-rahimu, az-zalzalatu, as-sailu, asy-syamsu, as-sayfu, ad-duha, at-tariqu, az-zahiru, al-lailu, an-nasu. Khusus untuk huruf nun, maka pengucapannya adalah didengungkan selama 3 harokat. An-nasu. Diulang kembali contohnya. At-takatsur. Bacaan alif lam syamsiah atau idgham syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf ta, yakni alif lam syamsiah dibaca masuk kepada huruf yang bertasydid yaitu ta, dan lamnya tidak dibaca, kemudian ciri-cirinya adalah terdapat tanda tasydid. Jadi anak-anak sekalian, kalau ingin menemukan mana termasuk alif lam qamariyah atau syamsiah adalah lihat setelah lamnya. Kalau setelah lamnya ini ada tanda tasydid, ini alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Kalau di atas lamnya ini terdapat tanda sukun, ini namanya alif lam qamariyah. Yang kedua, hukum alif lam qamariyah nama lainnya adalah idhar qamariyah. Kata qamarun artinya bulan. Jadi secara bahasa alif lam qamariyah itu artinya bulan. Karena artinya bulan, maka disimbolkan dengan bulatan bola atau bulan sabit di atas lamnya. Secara istilah, alif lam qamariyah itu adalah bertemunya alif lam dengan huruf hijaiyah yang 14. Terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini menghafalnya gampang. Abghi hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini merupakan huruf-huruf alif lam qamariyah. Ciri-cirinya lamnya dibaca jelas. Di atas lam terdapat tanda sukun. Kita perhatikan contohnya. Al-abtaru, al-bayyinatu, al-jahimu, al-haqimu, al-khannasu, al-ainu, al-ghashiyatu, al-filu, al-qari'atu, al-kawtharu, al-miskinu, al-waswasu, al-huda, al-yawmu. Jadi pengucapan huruf lamnya ini jelas semuanya. Al semuanya. Al-bayyinat, al-abtar. Bacaan alif lam qamariyah kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14 yaitu hamzah, yaitu ba, yaitu jim, yaitu ha. Dan lamnya dibaca jelas, kemudian di atas huruf lam terdapat tanda sukun. Jadi yang membedakan mana qamariyah mana syamsiah adalah lamnya. Lamnya terdapat tanda sukun, bulatan bola atau bulan sabit, ini qamariyah. Kalau di depan huruf lam ada tanda tasydid, itu namanya syamsiah. Selanjutnya anak-anak sekalian, di sini ada salah satu contoh ayat di surah Ar-Rahman. Kalian bisa mencari hukum alif lam syamsiah dan qamariyah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Ya ma'syaral jinni. Al-jinni ini ada kata lamnya di atasnya ada tanda sukun, maka ini termasuk kategori alif lam qamariyah. Wal insi juga sama alif lam qamariyah karena di atas lamnya terdapat tanda sukun. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama as-samawati. Setelah alif lam terdapat tasydid di atas huruf sin, ini alif lam syamsiah. Wal ardi juga sama, di atas lamnya terdapat sukun, namanya alif lam qamariyah.
Ini merupakan contoh dari potongan-potongan ayat yang alif lam qamariyah dan syamsiyahnya. Berikut ini mohon diperhatikan, ada satu surah. Di sini Bapak contohkan dari ayat 1 sampai 14 mana qamariyah mana syamsiyah. Bisa dilihat dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, ada alif, ada lam, depan lam ini ada tasdid, itu di huruf lam, ini termasuk syamsiyah. Ar-Rahmani, setelah alif lam ada huruf yang bertasdid, ini namanya alif lam syamsiyah. Begitupun Ar-Rahimi. Wal Mursalati, ada alif lam, di atas lamnya ini ada sukun bulan sabit, lamnya di atas lamnya ada sukunnya, ini termasuk kategori alif lam syamsiyah. Wal Mursalati, fal asifati, juga sama qamariyah. Wan nasyirati, ini alif lam, setelah alif lam ini ada huruf yang bertasdid, namanya alif lam syamsiyah. Fal fariqati, ini ada lam yang berharokat sukun. Fal mulqiyati, ada lam yang berharokat sukun, ini semuanya alif lam qamariyah. Nah, jadi sisanya bisa kalian cari ini mana yang termasuk kategori syamsiyah, mana termasuk kategori qamariyah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bacalah terus dan naiklah sebagaimana dahulu engkau membaca di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Kemudian yang terakhir untuk tugasnya anak-anak, kerjakan latihan soal halaman 20, itu PG-nya. Kemudian di halaman 21 yakni adalah esai. Kerjakan sama kalian 5 kolom saja yang termasuk syamsiyahnya mana, qamariyahnya mana. Bisa dicari contohnya itu dari surah An-Nur atau dari surah Al-Mursalat atau dari surah yang lain. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.